Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan fokus dulu ke pertanyaan yang sesuai dengan tema. Bila masih ada sisa waktu insyaallah baru kita bahas pertanyaan yang di luar tema. Pertanyaan pertama berhubungan dengan tema kita malam ini. Saya memiliki keponakan yatim. Suatu hari ibu dari keponakan saya meminta uang pada saya, tapi kebetulan saya belum bisa membantunya. Berdosakah saya? Tentu saya tidak. Kalau tidak mampu, tidak ada masalah. Tidak ada taklif. Kata Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan bebankan kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi insya Allah tidak dosa. Saya punya harta syubhat, halal atau haram, masih bimbang. Bolehkah saya sumbangkan untuk pembangunan taman bermain anak-anak umum di sebelah masjid dekat rumah saya? Boleh saja. Kalau ragu, boleh dilakukan untuk fasilitas umum. Sebagaimana uang-uang yang syubhat, uang-uang yang haram, kalau bukan miliknya orang, kalau milik orang harus dikembalikan. Tapi kalau milik umum, seperti pernah kita bahas masalah bunga bank, ya, hasil dari riba, hukumnya kembali kepada hukum asal, tidak ada pemiliknya dan itu boleh digunakan untuk fasilitas umum. Tapi kalau haknya orang ada di situ, kita tahu pemiliknya harus dikembalikan, tidak boleh. Ada orang yang sudah lama hutang pada saya, bolehkah saya ikhlaskan karena saya lupa nominalnya dan dia mungkin sudah lupa dengan hutangnya? Boleh saja, malah sangat bagus. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah seseorang memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang. Termasuk juga ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah para sahabat juga akan diperlihatkan catatan baik dan buruk nanti di hari kiamat? Adakah amal yang bisa menutupi catatan buruk? Semua orang akan diperlihatkan. Semua yang pernah dia lakukan akan diperlihatkan untuk dia. Dia tahu nanti. Kalau yang kita pernah lakukan buruk tidak diperlihatkan, maka yang kita lihat cuma baik, kita tidak ingat nanti apa yang kita lakukan. Padahal sebenarnya banyak sekali dalil yang menjelaskan semua orang akan melihat yang kecil dan yang besar. Sebagaimana ayat tadi yang saya bacakan. Gitu kan? Mereka akan melihat semua yang kecil dan yang besar. Kata ulama, termasuk pada saat kedipan mata dia yang pertama, yang ke-100 dan seterusnya. Semua akan diperlihatkan. Jadi memang tidak tertutup, tapi dia akan lepas dari hukuman. Iya. Lepas dari hukuman, iya. Gitu kan? Maka akan dihapuskan hukuman yang akan menimpa dia. Tapi dia akan diperlihatkan, ini kesalahan kamu yang kamu lakukan pada umur ini, lalu kamu tobat pada saat ini, dan seterusnya. Sebagaimana amal solehnya juga akan diperlihatkan. Dulu saya pernah berjanji untuk menikahi wanita karena beberapa prinsip yang berbeda. Saat ini saya tidak ingin menikahinya. Orang tua saya memerintahkan untuk tetap menikahi. Apakah saya boleh ingkar janji? Khawatir jika tetap menikahi terpaksa, akhirnya jadi terpaksa. Tentu saja Anda sampaikan ya, sampaikan. Di sini ya, saya masukkan dalam tema ini karena ada hubungan tadi saya sempat bahas masalah tidak boleh ingkar janji. Jadi tentu saja boleh Anda batalkan pernikahan, selama belum nikah boleh, nggak masalah. Dan kita boleh memungkiri masalah itu. Maksudnya kita batalkan, ya. Sampaikan baik-baik bahwasanya saya tidak akan menikahi Anda karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 atau karena saya punya pertimbangan tersendiri yang saya tidak bisa lakukan, itu saja. Tapi jangan sampai ya, putuskan janji tanpa ada penyampaian, ini nggak boleh juga. Kecuali kata ulama dalam satu keadaan janji itu janji maksiat. Itu yang boleh dibatalkan sepihak. Kita janjian, misal seseorang janjian mau berzina, lalu dia batalkan sepihak, nggak jadi, itu nggak masalah. Tapi kalau selain maksiat tidak boleh. Seperti menikah ini adalah sunnah Nabi, ibadah, harus dia sampaikan. Maaf saya tidak bisa menikah dengan Anda karena ini 1, 2, 3, 4, 5 alasannya. Kapan saat dewasa anak yatim ketika kita menyerahkan hartanya, sedangkan ketika usia balik kondisi anak yatim tersebut masih ABG? Tentu saja yang dimaksud dengan diberikan kepada dia pada saat dia dewasa, ulama berselisih pendapat masalah dewasa ini. Nah, umumnya ulama mengatakan dewasa adalah pada saat dia sudah bisa mengelola hartanya sendiri. Dan dari sini keluar pendapat yang mengatakan kalau anak yatim tersebut setelah dia balik pun belum bisa mengelola, walinya masih bisa memegang untuk dia, masih bisa dipegang untuk dia. Jadi di sini kita harus tahu bahwasanya tergantung keadaan. Lebih pantas, lebih layak dikembalikan kepada dia pada saat dia sudah bisa. Makanya anak yatim pun itu dilatih. Ya. Pada saat dia sekolah, dididik dengan sekolah yang baik sehingga dia menjadi pintar dan dia bisa mengelola hartanya.
Seperti itulah. Apa yang dimaksud Ustaz dengan sifat muru'ah kepada Allah dan bagaimana contohnya? Muru'ah itu menjaga hubungan, jadi kepekaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu caranya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala jenis ketaatan dilakukan sama Dia dan segala macam pelanggaran ditinggalkan. Lebih tepatnya hal wajib dan sunnah dikerjakan, hal haram dan makruh ditinggalkan. Itu namanya ringkas atau salah satu pandangan dari masalah muru'ah ini. Jadi menjaga kehubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sangat peka. Ulama memasukkan dalam muru'ah misalnya kalau ada orang jalan makan sambil jalan hukumnya makruh dalam Islam. Tapi kalau dia tinggalkan karena Allah masuk dalam kehormatan muru'ahnya, hubungannya dengan Allah. Sampai pada hal yang makruh pun ditinggalkan. Syubhat, dia ragu ini halal atau tidak ya, ditinggalkan sama dia. Itu namanya menjaga muru'ah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga hubungan baik dengan Allah. Tadi Ustadz mengatakan bahwa 1 rupiah uang haram bisa membuat cerai pasangan suami istri. Memang benar Ustadz, suamiku selalu memarkup nilai proyek yang sudah diamanahkan seseorang kepada suamiku. Tapi hati suamiku tertutup, dia bilang halal. Bagaimana cara meyakinkan bahwa membuat nilai proyek lebih adalah haram? Akibat uang haram tersebut banyak. Belum dikaruniai anak pertama. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, selalu ribut antara suami istri. Yang keempat, hati menjadi tidak tenang. Yang kelima, malas beribadah. Ya. Di sini pertanyaannya apa ini tadi? Berarti bagaimana cara mengingatkan dia ya kalau markup itu adalah uang yang haram? Saya yakin subhanallah semua perbuatan dosa teman-teman sekalian di dalam jiwa orang yang melakukannya ada kata hati nuraninya itu tidak benar. Ada pasti. Dia mau mengambil sesuatu, hatinya pasti mengatakan itu tidak benar, menahannya. Tapi dianya digoda oleh syaitan sehingga terkuasai. Harus dia bahasakan, dijelaskan kalau itu haram. Berikan contoh kalau emang lebih jelas begini. Kalau seandainya dibalik, bilang sama suami, kalau kamu misalnya atau anda atau apalah dipanggil nama dia menjadi pemilik perusahaan, lalu ada pegawai seperti anda posisinya, mau memarkup harga, memanipulasi data, mau nggak kira-kira kalau pegawainya gituin? Ini seperti retorika yang Nabi SAW gunakan kan pada saat seorang anak muda minta berzina. Kata Nabi, kau ridho nggak kalau ibumu dizinai? Enggak. Saudarimu? Enggak. Anakmu? Enggak. Lalu kenapa kau ridho menzinai saudarinya, ibunya, istrinya orang lain? Enggak mungkin. Maka retorika bisa disampaikan, insya Allah mudah-mudahan sambil kita doakan kepada dia. Jadi nggak boleh memang. Lemparkan pertanyaan lain juga misalnya selain kalau kamu jadi pemimpin perusahaan dan dikhianati oleh bawahanmu, mau nggak kira-kira? Ya. Juga bisa dikatakan untuk mengetahui ini benar atau tidak. Kalau seandainya pimpinan kamu mengetahui kamu melakukan ini, kira-kira dipecat atau dipertahankan? Coba lemparkan pertanyaan. Semua pertanyaan masuk akal kok kan gitu. Nggak ada pimpinan perusahaan mau mempertahankan pegawainya yang sudah buat khianat, nggak mungkin. Itu dari sisi rasional, ya manusiawi. Sisi agama jelas haram, nggak boleh. Haknya orang lain itu. Anda pakai logo perusahaan, pakai baju perusahaan, namanya terdaftar di perusahaan tersebut, punya daftar gaji di situ, punya meja kerja, jelas tidak boleh sama sekali mengambil apapun yang berhubungan dengan haknya perusahaan, tidak boleh. Sampai pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, haram hukumnya antum memakai pulpen yang dikasih oleh perusahaan untuk kerja, dipakai untuk kebutuhan yang lain, tidak boleh. Kecuali perusahaan izinkan, tidak boleh sama sekali. Harus hati-hati nih. Mana yang hak antum pribadi, hak antum pribadi. Dikasih HP oleh perusahaan ini ya, untuk kerja, jangan pakai yang lain. Beli HP sendiri untuk kita pakai. Itu untuk pekerjaan. Kalau mau ini namanya muru'ah ini, pertanyaan yang tadi sebelumnya. Ini sama menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh memang dititipin uang, jangan dipakai. Memang untuk itu ya sudah, untuk itu amanah. Dari situ udah tingkat amanah kita, jaga atau enggak gitu. Nggak boleh dipakai, pakai dulu deh, nanti baru diganti akhir bulan, nggak bisa. Harus dijaga ini kan gitu. Jadi tanyakan kepada dia, tentu saja. Dan ini efek-efek ini masih kecil, ini masih banyak yang lain, banyak. Bisa suami istri cerai, saya bilang bisa menjadi penyebab. Uang haram bisa menjadi penyebab ributnya suami istri, penyakit yang berat, banyak sekali masalah, banyak. Orang beli mobil karena uang haram, 1-2 hari dia bangga, seminggu dia bangga, mobilnya orang bangga, puji dia. Lihat setelah sebulan, lihat setelah 6 bulan, masalah, pasti masalah.
Nggak ada yang haram itu nggak masalah. Bukankah orang sudah banyak kebongkar di Indonesia ini contohnya, begitu mengumpulin beli rumah mewah dari uang haram, beli mobil mewah, beli gini, subhanallah di akhir hidupnya ketahuan, diekspos di media, disita oleh pemerintah, dipermalukan, keluarganya jadi terbengkalai, anak-anaknya berhenti sekolah, dia di penjara, namanya rusak. Untuk apa? Untuk apa? Nggak ada teman-teman sekalian. Jangan anda ini merasa, oh saya lepas dari Allah nih, nggak ada yang awasin saya, nggak apa-apa. Nggak bisa ini. Harus paham masalah itu, nggak boleh sama sekali. Tolong Ustaz, apa yang harus dilakukan jika apa yang dilakukan istri jika suami suka memerkap proyek yang jelas haram tadi? Saya capek ribut terus. Jadi nasihatin tadi, diberikan masukan, diberikan pertanyaan kritis, gitu kan? Ini harus disampaikan, tidak boleh tidak, gitu kan? Tidak boleh tidak. Dan lemparkan pertanyaan kayak tadi. Kalau tetap juga tidak mau, maka gunakan orang ketiga yang kira-kira bisa menasihatin dia. Kalau tidak mau, bukan aib, bukan aib. Kalau kita mengatakan pada dia, kalau memang kamu tidak mau, saya nggak mau ambil uang dari sini dan bisa saya laporin ke perusahaan kamu, supaya dia berhenti. Nggak bisa. Selama masih pasangan suami istri berbahaya, karena anda sebagai istri bisa makan yang haram, anak-anak bisa makan yang haram, listrik semua AC yang kita hirup udaranya haram. Bagaimana caranya? Nggak boleh dibiarkan ini, mungkar, gitu kan? Dan diberikan peringatan-peringatan sambil didoakan, gitu kan? Ini penting untuk diketahui. Apakah Allah tidak akan menutupi aib kita di hari kiamat nanti? Tentu ditutupin aibnya. Kalau saya bilang tadi dipaparkan, bukan dipaparkan di depan umum ya, bukan orang semua lihat. Antum, anda pribadi ngelihatnya. Kita pribadi yang melihat. Jadi maksud saya, yang saya katakan di sini kita lihat adalah kitanya melihat pribadi. Ini dosa kamu yang kamu lakukan. Kita pribadi, bukan dipaparin, diaibkan di depan orang, tidak. Tapi kita tetap akan melihat perbuatan-perbuatan salah kita, gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan salah paham, jangan pikir itu dibeberkan di depan orang-orang semuanya, enggak. Jadi kita tetap melihat dan mengetahui kalau kita pernah melakukan perbuatan ini pada saat ini, di waktu ini, supaya memang memberikan kejelasan kalau Allah itu memang maha mengetahui. Allah tahu semuanya, tidak ada yang dirahasiakan. Makanya dikatakan dalam banyak ayat, gitu kan. Bahkan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata. Ada orang bisa lihat ke arah sana, tapi sebenarnya tujuannya ke sana. Mungkin orang lain tidak tahu, gitu kan. Sering berkhianat. Misal orang naudzubillah jelalatan, dia istrinya kalau lihat atau suaminya lihat dialah ke depan. Kalau sedikit suaminya atau istrinya balik dia langsung khianat matanya. Dia takutnya hanya sama pasangannya, gitu kan. Allah bilang ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata tuh. Pura-pura tidur padahal tidak. Allah tahu tuh. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia, Allah tahu itu. Tidak ada yang rahasia bagi Allah SWT. Bahkan dalam Al-Quran dan ayatnya dikatakan innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak ada yang tersembunyi baginya di langit dan di bumi. Semua. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam ayatnya dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada daun pohon yang jatuh wahai manusia, kecuali Allah tahu dari pohon mana jatuh, jatuhnya di mana, berapa kali dia tersentak. Ya, udara jenis apa yang menimpa dia, semuanya ada tercatat. Allah SWT bahkan biji yang basah, biji yang kering di kedalaman ya, bumi, tetap Allah tahu, semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Nggak ada yang tersembunyi. Itulah Allah SWT sebagai pencipta. Ya, jadi Allah Maha tahu segala-galanya. Apakah ada lebaran anak yatim? Nggak ada sama sekali. Dari mana lebaran anak yatim? Lebaran dalam Islam cuma ada Idul Adha dan Idul Fitri, selesai. Dari mana ini karang-karang ada lebaran baru lagi? Gak ada hubungannya ini kan gitu. Ditarik-tarik sampai dikatakan di hari Asyura dari 10 Muharram lah. Dari mana ini? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan suka ngarang-ngarang saudaraku. Agama sudah sempurna, jangan ditambah-tambah gitu kan. Begitu kita ingatkan, oh ini geras, ini Wahabi, ini. Macam-macam, hanya untuk membenarkan perilakunya. Baik, silahkan. Anda tanggung jawab hari kiamat. Fadl. Tetap mau ngotot lakukan silahkan. Kita sudah ingatkan. Dan ingat, peringatan Allah Azza wa Jalla datang kepada setiap manusia bisa dari lisan orang lain, bisa dari kenyataan, kejadian di depan matanya. Jangan keras kepala, salah minta maaf dan berhenti. Kan begitu. Agama sudah sempurna, jangan ditambah-tambah, nggak boleh.
Memang nggak ada dalilnya lebaran anak yatim, dari mana nih? Nggak ada sama sekali dalil. Nggak ada hadis, nggak ada ayat yang menyebutkannya. Kita sudah jelas punya dua Idul Adha dan Idul Fitri, tidak ada yang lain, gitu kan. Hari Jumat pun dikatakan hari raya dalam sebuah istilah, tapi dia disebutkan hari yang mulia sepanjang pekan, gitu kan. Memang sudah begitu. Bahkan banyak dinukil dalam riwayat-riwayat kalau Nabi SAW mengatakan Allah telah menggantikan ya hari hiburan kalian dengan dua Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Apakah anak yatim berhak menerima zakat dan apakah harta anak yatim harus dizakati? Kalau anak yatim itu termasuk dalam 8 golongan, fakir, miskin, gitu kan? Beda kan ini? Saya sudah pernah jelaskan di bab zakat. Fakir orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Kalau miskin orang yang tahu mau makan apa tapi pas-pasan. Jadi masuk dalam istilah miskin ini adalah seorang pegawai yang gajinya pas-pasan. Bisa terima zakat, misal gajinya 2 juta, pengeluaran rumahnya 2.200.000 setiap bulan. Utang 200.000 tiap bulan sama kantor atau sama temannya. Ini layak menerima zakat, walaupun dia punya pekerjaan. Kalau fakir orang yang tidak tahu sama sekali mau makan apa hari itu, apalagi besok. Ini boleh. Kemudian kalau dia anak yatim kita lihat di sini, masuk fakir atau masuk miskin enggak? Kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang bukan baru masuk Islam, orang yang masuk Islam tapi tidak dapat panduan, namanya mu'allaf. Ya. Kalau baru masuk Islam tapi sudah tahu semuanya, bahkan ada orang yang sudah hafal banyak hadis, banyak tahu macam-macam. Seperti pernah saya ceritakan, ada orang syahadat di tangan saya pada saat itu di salah satu acara pengajian. Maksudnya dia syahadat, dia ucapin, kebetulan saya ada di situ, lalu saya yang membantu dia. Waktu saya tanya kenapa masuk Islam, dia bilang saya sudah lama dengar ceramahnya Ustaz, ceramah saya sudah sering didengar, bahkan episodenya dihafal sama dia, episode sirah ada, episode Nasrani, masuk Islam. Ini bukan mu'allaf lagi, sudah Masya Allah tahu hukum halal haram itu. Insya Allah dia kokoh di agama. Mu'allaf orang yang lemah hatinya, walaupun sudah 2 tahun masuk Islam tapi tidak pernah ada yang pandu, ini mu'allaf namanya. Walaupun 2-3 hari masuk Islam tapi Masya Allah imannya itu lain, gitu kan. Kemudian amil zakat, kemudian orang pembebasan budak, terlilit utang, orang terputus jalan, gitu kan. Kalau dia masuk dalam kategori-kategori orang-orang ini maka boleh jihad di jalan Allah. Orang yang mau pergi berjihad boleh. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori tidak menerima zakat, gitu kan. Apakah harta anak yatim dizakati? Iya. Tentu saja kalau hartanya sampai pada haul dan nisab 1 tahun dan nisab mencapai 85 gram emas nilainya, maka dikeluarin zakatnya 2,5%. Yang keluarkan walinya. Yang keluarkan walinya. Jika pekerjaan anak yatim adalah orang yang ditinggal mati ayahnya sebelum balik, maka bagaimana jika anak yang belum balik lalu ditinggal cerai oleh ayahnya? Enggak, masih ada ayahnya kan? Enggak yatim itu namanya. Kalau cerai orang tuanya, ayahnya tetap wajib bertanggung jawab. Sudah tahu kan? Kalau seorang muslim cerai istrinya, ada punya anak, wajib enggak menafkahi anaknya? Wajib, enggak gugur ini. Nafkah terhadap mantan istrinya kalau sudah lewat masa iddah itu boleh, enggak wajib lagi dia. Kecuali si mantan istri menyusui anak, itu baru wajib diberikan nafkah karena dia menyusui anak supaya dia makan dan susu anaknya ada selama dia menyusui, kan gitu. Kalau sudah diceraikan, gitu kan. Jadi ini tetap berlaku hukumnya. Pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab Ustaz, ini saya taruh di sini karena memang dikatakan yang lalu ya. Pengalaman penting buat hidayah orang. Saya punya pengalaman pribadi, saya mantan seorang praktisi banker dan akan berbagi pengalaman. Bekerja di bank mungkin adalah dambaan setiap orang awam bagi bagi anak-anak fresh. Apa ini? Graduate ya. Membayangkan menggunakan dasi, pakaian rapi, gaji besar, tapi praktek di lapangannya sangat kotor. Saya akan memberikan bocoran. Ternyata di dalamnya gaji banker itu tidak seberapa. Namun yang besar adalah uang pelican. Iya, pelicin ya. Tapi pelican tulisannya. Baik, uang pelicin untuk meloloskan kredit, semua bagian di bank bermain, marketing, bagian legal, pimpinan cabang dan seterusnya. Semua markup untuk nilai agunan. Data-data rekening palsu, laporan keuangan palsu, agar kreditnya disetujui mereka meminta fee 3-5% di bawah tangan. Itulah sebabnya kenapa harga ruko, rumah, properti cepat naik dan kebanyakan dikuasai oleh orang non-muslim. Karena mereka berani memberikan suap kepada petugas kredit supaya bisa dimarkup sehingga bisa membeli properti tanpa DP atau modal. Inilah real praktek lapangan
di lapangan dan di dalam bank itu sendiri, terutama bagian kredit. Saya dulu pemegang jabatan kredit di bank, bagaimana cara saya bertobat dari dosa saya, Ustaz? Ya, pertama semoga saja ya apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih terlilit dengan masalah pekerjaan ini, dan memang sudah sering kita ingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang pada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, sekuat apapun fisik Anda sekarang, ya, semuda apapun umur Anda, ya, tetap saja akan mati. Ini kalau mati ini sendirian, masuk di kuburan, sendirian dihisab hari kiamat, dan Allah sudah sampaikan kepada kita tentang adanya kematian, adanya kebangkitan, adanya hisab, adanya neraka, adab-adab siksaan yang menyakitkan. Lalu untuk apa gitu? Untuk apa? Apa yang mau dikejar gitu? Apa yang mau dikejar? Terlebih lagi mati misterius, nggak tahu kapan datang gitu. Ini kalau datang tiba-tiba kita mati tanpa harus di ruangan ICU, teman-teman sekalian. Ada orang jalan di jalan ditabrak lalat mati gitu. Oh iya, mati, bisa mati, meninggal kalau ajalnya datang. Itu cuma penyebab gitu kan. Lalu untuk apa kepada hal-hal yang haram seperti ini? Kalau cara Anda taubat tentu saja sama, taubat nasuha. Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi dusta, lagi durhaka sama orang tua, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Ini 3 syarat Imam Nawawi sebutkan. Yang keempat ditambah oleh sebagian ulama adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Kalau ada di antara yang kita pernah lakukan perbuatan dosa, terutama berhubungan dengan hak manusia, misal mencuri, ya, tadi memarkup harga, membuat nota palsu dan seterusnya, maka itu harus dikembalikan. Nggak bisa enggak. Hak orang harus dikembalikan kecuali dia ridho. Kalau enggak maka dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka tidak cukup. Sama Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau dia taubat, tapi sama manusia tersebut ditanya dulu sama Allah hari kiamat, maafin enggak orang ini? Orang ini pasti tahu haknya dia. Maka dia bisa mengambil pahala-pahala orang tersebut. Maka tidak boleh ini, ya, tidak boleh. Harus dikembalikan haknya manusia. Teman-teman, jangan siapkan musuh yang akan memberatkan kita hari kiamat. Jangan suka ceritain orang, fitnah orang, buat macam-macam berita. Belum tabayun, belum nanya, sudah main tuduh. Belum ini, belum itu, macam-macam. Kejar keuntungan walaupun kecil. Terus menerus memarkup harga, buat nota palsu. Ini untuk apa semua ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Cukupkan dengan air yang kita minum, cukupkan dengan makanan yang kita makan, tapi halal, enak, tentram hati itu. Dan Allah SWT berkahi. Ada orang subhanallah gaji 2 juta tiap bulan tapi berkah, numpang di rumahnya mertuanya, ada iparnya, cukup. Ada orang 50 juta per bulan tidak pernah cukup. Padahal cuma dia sama istrinya sama anaknya satu, tidak pernah cukup, tidak ada berkahnya. Yang halal, harta itu yang penting halal, berkahnya. Allah berkahi kalau yang halal itu. Tentu saya sarankan seperti tadi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih tentunya informasinya. Mudah-mudahan ini tidak ada unsur ghibah karena tidak menyebutkan instansinya. Dan ini sebuah pelajaran saja, dan ini memang sudah diketahui rahasia umum kok gitu kan. Orang semua tahu adanya permainan-permainan rekayasa data dan seterusnya, ini semua selain dosa ribanya ada lagi dosa-dosa itu. Jadi tumpuk-tumpuk semuanya. Ini saya tidak tahu sesuai dengan tema atau tidak. Baik. Saya salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang? Baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau seorang, kebetulan dia nikah sama kakak saya. Kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan, dan memang luar biasa, dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh, ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota, ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno, Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya.
juga masih laku, banyak orang beli gitu kan. Ditinggalin sama dia, lalu dia alihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda, usahakan untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti, ya, dialihkan kepada hal yang boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih bisa, pokoknya intinya masih bisa dihapus, dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa saja. Saat saya di MTSN, saya pernah berutang kepada penjaga kantin di sekolah saya sebesar 70.000. Namun entah kenapa saya lupa alasan, saya lupa membayarnya. Sekarang saya tidak tahu keberadaan bapak itu dan saya merasa terbebani akan hal itu. Apakah ada jalan yang bisa saya tempuh untuk melunasinya? Coba datang ke tempat sekolah lagi itu, madrasah tadi, madrasah Nawiyah yang Anda masuk itu, tanya di mana penjaga kantin dulu bapak ini, tanya, insya Allah mungkin orang-orang sekitar itu tahu. Biasanya ya penjaga kantin itu tinggal dekat sekolah, biasanya. Gitu. Bisa ditanya bahwa bapak itu di mana, sampai Anda temukan. Anda temukan, alhamdulillah, itu sangat baik. Ini tanda keimanan ya. Anda terdorong mau melunasi, itu sangat luar biasa. Karena itu akan menghilangkan masalah kita pada hari kiamat. Karena di hari kiamat orang ini nggak mau terima 70.000 rupiah, rupiah nggak laku di akhirat. Udah nggak laku ini. Makanya sekarang dia mau 70.000 pahala, ini jadi masalah ini. Pahala apa yang sejumlah besar itu? Ya kalau sholat ibadah kita semua diterima, kalau enggak kan gitu. Jadi masalah. Jadi coba cari tahu. Kalau tidak ketemu pun ada solusi. Bagaimana kalau saya pernah berutang sama orang lalu saya tidak tahu di mana orang tersebut, atau saya pernah mengambil haknya orang lain, sekarang saya tobat, saya nggak tahu harus kemana. Orangnya juga saya tidak tahu, mungkin di negeri lain, mungkin di kota lain. Caranya sodakahkan sejumlah itu atas nama orang itu. Itu bisa. Tapi jangan sodakahkan kalau masih ada orangnya, dan jangan malu. Maaf, saya baru dapat, temuin dia, bicara baik-baik, dan saya baru tahu hukum agama, saya menyesal. Saya pernah lakukan ini dan saya tahu dia perbuatan salah, sekarang saya baru tahu, dulu saya tidak tahu. Ini saya kembalikan, insya Allah dengan niat baik orang bisa menerima itu. Gitu kan. Kemudian saya juga pernah berutang kepada teman saya waktu SMA sebesar 5.000. Seingat saya pernah memberitahu bahwa saya pernah berutang kepadanya, namun dia bilang tidak mengapa, tidak usah dibayar. Namun itu seperti memberatkan hati saya. Kalau dia sudah mengatakan tidak bayar, tidak apa-apa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya saat Idul Adha, saya memasukkan uang 50.000 ke dalam celengan berjalan dengan niat melunasi utang-utang yang saya sebutkan di atas. Apakah itu bisa, Ustaz? Kalau orangnya masih ada, bayar ke orangnya. Kalau orangnya sudah maafin, sudah lunas, nggak ada masalah. Kalau kita tidak temukan orang yang ingin kita bayar utangnya, maka boleh sedekah atas nama dia. Atas nama dia ya, bukan atas nama kita. Untuk dia memang pahalanya dia untuk dia. Insya Allah hari kiamat dia bisa ridho dengan itu. Gitu kan. Umur berapa harta anak yatim diberikan oleh pengelola harta? Ini sudah dikatakan tadi. Dia tidak batas umur. Yang penting dia sudah layak untuk mengelola hartanya, kasih ke dia. Gitu kan. Sudah layak mengelola, silahkan dikasih kembali. Apa hukumnya datang ke panti asuhan dengan tujuan memberikan sumbangan atau sedekah kepada mereka, lalu memohon didoakan oleh para anak-anak di panti asuhan tersebut supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini khilaf di antara ulama tentang masalah boleh atau tidak. Bolehkah kita pada saat memberikan sedekah kepada seseorang, kita meminta sekaligus untuk didoakan, gitu kan? Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meminta balasan doa dengan mereka, gitu kan? Karena ini memang lillahi ta'ala, udahlah. Kita boleh berdoa sendiri. Dan kita bisa mengatakan, ya Allah, saya jadikan sedekah ini sebagai perantara kepadamu sebagai amal saleh yang mudah-mudahan engkau terima doaku. Itu boleh. Tawassul dengan amal saleh. Tapi tidak boleh minta kepada mereka. Karena ini seperti minta imbalan. Kalau mereka bilang, kami tidak mau doain, kira-kira masih mau bantu nggak? Kan gitu. Akhirnya kan berhubungan antara sedekahnya dengan permintaan dia. Padahal dalam Islam disuruh sedekah tanpa minta imbalan. Ini pendapat yang paling kuat dan Allahu a'lam saya sarankan berpegang pada pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan masih boleh kita bertawassul dengan amal saleh kita kalau darurat, bukan setiap saat, bukan setiap saat. Misal memang kita lagi sakit, kemudian ada orang yang miskin, tetangga kita tahu janda, susah, misalnya kita kasih, ini ada titipan makanan dari si fulan, misalnya diantarkan ke rumahnya dan minta tolong didoain supaya sembuh penyakitnya. Ini masih dibolehkan tapi bukan sebuah rutinitas. Jadi jangan hubungkan antara sedekah kita dengan permintaan doa itu. Gitu kan? Umumnya lebih baik kita jadikan doa kayak pendapat pertama tadi.
Jadi kita setelah sedekah kita mengatakan, ya Allah, saya jadikan ini penyebab saya sembuh. Jadikanlah sebagai penyebab saya, itu boleh. Apakah fadilah merawat yatim sama dengan kita mengangkat anak atau adopsi dari golongan fakir? Enggak, beda. Yatim tetap yang tidak ada ayahnya, itu definisinya. Kalau dia orang susah, ada ayahnya, beda pahalanya. Beda, itu cuma membantu orang. Kalau yatim ini lain. Fadilah-fadilah yang kita sebutkan memang khusus untuk anak yang mati ayahnya. Ini kalau asal mau banyak ini, banyak sekali. Di panti asuhan itu banyak sekali, ratusan. Kalau Ramadan kesian tuh, mereka pada dikumpulin, dibuka puasain rame-rame. Saya pernah dipanggil ceramah selalu, ratusan, berbeda tempat, ratusan yang hadir. Banyak. Kalau mau ini banyak sekali, dan saya sarankan teman-teman sekalian, saran saya Allahu alam, teman-teman cari panti asuhan terdekat, dekat rumah. Tanya aja di mana, tanya sama RT, sama RW, pasti ada, insya Allah ada. Kalau tidak ada panti asuhan, cari tempat rumah anak yatim lah. Mungkin ada tetangga kita yang tidak mampu, kemudian kita tanggung tiap bulan. Tanggung tiap bulan, misalnya berasnya. Berapa sih kilo, berapa, misalnya panti asuhan ini ada 200 anak, berapa kilo dibutuhkan beras? Oh 100 kilo, baik. Dari saya 25 kilo, kita sumbang tiap bulan. Udah, tiap bulan kita tinggal kirim beras ke sana. Jadi 1/4 dari kebutuhan mereka kita penuhi sesuai kemampuan. Kalau kita bisa penuhi semua, alhamdulillah. Jadi rutin, gitu kan? Beda pahalanya orang yang bersedekah karena tiba-tiba ada yang minta, dengan orang yang sedekah memprogramkan sedekah itu. Memang sengaja keluar mencari orang miskin, orang susah. Ini lebih besar pahalanya. Jadi kita datang ke tempat anak yatim, masjid, yayasan. Memang setiap bulan kita rutin bantu. Gitu. Makanya beda pahalanya, karena kita sengaja keluar mencari sumber pahala itu. Apakah jumlah harta anak yatim boleh diambil, ditentukan jumlahnya, misal 1/8 seperti pengelola zakat? Nggak boleh. Nggak boleh, sesuai kebutuhan saja, beda. Kalau zakat beda, amil zakat memang bisa, karena 8 golongan penerima zakat, maka dikatakan 1/8 maksimal. Gitu kan? Boleh diambil oleh amil zakat, nggak boleh lebih daripada itu. Karena memang ada 8 golongan, gitu kan? Tapi ini tidak berlaku pada anak yatim, karena anak yatim ini sesuai dengan hajat saja, tidak boleh diambil lebih. Makanya tadi dikatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang tepat. Ya. Jadi Allah alam, setahu saya tidak boleh. Adakah dosa yang akan diazab apabila seseorang mengambil anak yatim kemudian menelantarkannya? Kalau dia mengambil anak yatim tentu dia bertanggung jawab, gitu kan? Kalau dia menelantarkan, sini tergantung apa ini maksudnya menelantarkan. Kalau dia misal contoh anak yatim itu yang diambil, ada pernah kejadian begitu, keluarga saya mengambil anak yatim, gitu kan? Kemudian anak itu rupanya sangat nakal, luar biasa, tidak pernah mau tinggal di rumah, ngacoin rumah itu, gitu kan? Akhirnya sampai dia lari. Waktu dia lari, udah sama keluarga saya ini udah nggak dicari lagi. Karena dasarnya memang kalau di rumah dia bikin masalah. Nah ini tidak masalah dalam agama. Memang dasarnya berbahaya malah kalau dia tinggal di rumah, gitu kan? Ini ada begini. Dan Allah alam ini juga mungkin kena faktor pendidikan ya. Kalau dari kecil diambil memang dasarnya sudah kalau ambil anak yatim, didikan, masukkan di tahfidz Quran, masukkan di pesantren, jadikan orang manusia yang saleh gitu, mestinya begitu. Tapi ini memang saya lihat kelalaian juga ada di situ. Kalau seperti ini tidak masuk dalam menelantarkan. Tapi kalau dia ngambil, kemudian memang dia tidak mau urus, gitu kan, malah dijadikan sebagai pembantu, disiksa, ini nggak boleh, haram, berdosa. Ini tidak boleh sama sekali. Malah akhirnya unsur-unsur pahala yang dia bisa dapatkan tidak ada, hilang. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang takaran berbaktinya itu uang. Kalau minta harus dapat, nggak mau tahu duit dari mana. Kalau nggak dapat suka nyumpahin macam-macam. Kalau nggak kasih takut durhaka. Jadi tentu saja tanggapin semampunya, ya, tanggapin semampunya. Kita disuruh bersabar dengan orang tua kita seperti ini, sabar, gitu kan? Tetap walaupun mereka suka mencaci maki, berkata buruk, orang tua kita pun jahat, ya, tetap kita tidak boleh balas kejahatan mereka dengan kejahatan, tidak boleh. Tetap kita disuruh berkata baik. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah dengan kalam yang karim. Karim itu bukan cuma baik ya, baik, lembut, santun, mengalah, itu semua disuruh ucapkan ke orang tua kita. Memang nggak bisa. Mereka caci maki ya sabarlah, itu cobaannya. Gitu kan? Kalau mau dikasih duit ya sudah, ini kemampuan saya. Udah. Dan kita punya hak untuk mengatur takaran, boleh, nggak masalah. Misal gini, gaji kita 1 juta, orang tua kita minta 1 juta, tapi memang harus ada transportasi yang saya keluarkan 300.000 per bulan. Kalau enggak saya nggak bisa kerja. Boleh kita keluarin 300.000 itu,
700.000 dikasih ke orang tua kita silakan. Atau ada kebutuhan mendesak memang kita harus keluarkan 400.000. Berikut dengan makan atau jajannya 600.000 kita kasih ke dia, itu boleh. Dan insya Allah itu termasuk sedekah yang paling afdal kalau kita keluarkan kepada orang tua, gitu kan. Insya Allah kalau dia ucapkan kata-kata yang tidak benar dan memang Allah tahu dia orang tidak benar, orang tua itu, Allah SWT juga tahu bagaimana tidak spontanitas juga perkataan buruk langsung tiba-tiba Allah ancamkan kepada orang anak yang saleh, itu nggak mungkin, gitu kan. Allah SWT maha adil. Ustaz, apa hukumnya menikahi perempuan hamil dan dia yang menghamilinya sampai punya anak 2, dia belum tahu hukumnya, tapi anak yang kedua lahir setelah ijab kabul. Sekarang ingin bertobat dan memperbaiki diri, apakah harus melakukan ijab kabul lagi? Mohon nasihatnya. Tentu saja khilaf di antara ulama tentang masalah boleh menikahi wanita hamil. Ada pendapat yang mengatakan boleh asal dia yang melakukannya, tapi ini pendapat yang lemah sekali, lemah. Yang paling kuat adalah tidak boleh menikahi wanita hamil. Tidak boleh menikahi wanita hamil, gitu kan? Jadi memang ini pendapat yang jelas dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh menikahi wanita hamil. Ada pernah wanita datang, kemudian dia hamil di luar nikah, maka Nabi SAW suruh pulang, bukan suruh menikah, suruh pulang, gitu kan, sampai dia melahirkan anaknya. Jadi memang yang lebih kuat pendapat adalah tidak boleh menikah. Kalau sudah terlanjur terjadi dan berpegang pada pendapat pertama, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, gitu kan, Allah kabulkan pernikahannya. Khusus anak anda yang pertama tidak ternisbatkan kepada anda. Yang dari hasil zina nggak ada penisbatan. Misal A nama anaknya dan B. Anak A ini si ayah misalnya C. Si C punya anak A dan B. Anak yang A ini lahir hasil dari zina. Anak yang B hasil setelah ijab kabul. Maka anak yang ternisbatkan kepada dia si B. Si A tidak boleh. Si A terlalu dinisbatkan kepada siapa? Yang dinisbatkan kepada nama yang dinisbatkan kepada Allah. Seperti misalnya namanya, maaf kalau ada yang sama, Ahmad misalnya. Ahmad ini diberikan nama Ahmad bin Abdullah. Abdullah ini siapa? Nggak ada. Hamba Allah, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi sekarang bagi anak-anak zina, anak-anak yang tidak jelas dari mana ditemukan di pinggir jalan, orang tuanya buang, maka diberikan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, nama orang tuanya. Tapi nama ini tidak ada, nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Itu yang saya tahu. Anak kedua insya Allah ya nisbatkan kepada anda, gitu, nisbatkan kepada anda. Ini yang saya tahu hukum syar'inya, gitu kan? Jadi tidak ada, kalau mau berkembang pada pendapat pertama tadi tidak usah ijab kabul. Kalau pendapat kedua memang dianggap tidak sah, maka dia harusnya ijab kabul kembali. Allahu a'lam. Saya punya uang 50 juta dari utang ke bank. Apakah boleh untuk pembangunan rumah pribadi? Saya kalau uang utang itu berbunga, utang kan tidak boleh berbunga. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu ya. Berbunga berarti riba. Kalau dia berbunga berarti hukumnya haram, tidak boleh. Dan anda kalau bangun rumah dari situ berarti membangun dari hal yang haram. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan lampaui kapasitas kita. Banyak orang terlalu memaksakan. Apa sebabnya KPR banyak? Karena orang mau melampaui kapasitasnya. Kenapa sih kalau ngontrak dulu? Kenapa kalau kita harus ngontrak dulu, sewa dulu semampunya? Oh kalau gitu saya nggak bakal punya rumah Ustaz. Nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Kenapa kalau nggak punya rumah? Hah? Tangan kita putus? Enggak kok. Jangan paksain. Lebih baik nabung uang daripada antum cicil tiap bulan. Nabung, buka rekening di bank syariah, masukin uang. Begitu terkumpul insya Allah baru bayar rumah. Cash, silahkan. Lebih mulia, walaupun kecil misalnya. Karena kita mau melampaui kapasitas kita teman-teman sekalian. Akhirnya kita hutang. Dan tidak mau tahu lagi hutangnya dari mana. Berbunga atau tidak. Riba ini teman-teman. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dikatakan dalam riwayat lain 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini berat ini. Kok bisa anda tidak tersentuh dengan hadis seperti ini? Jangan lakukan. Tidak usah paksakan diri. Belum bisa beli kendaraan, naik kendaraan umum. Tidak apa-apa. Jangan malu. Nggak ada yang harus dimaluin gitu. Gitu kan? Saya pernah jalan ke pengajian naik angkot umum terus kemudian ditanya sama jemaah saya, Ustaz naik angkot? Iya. Apanya yang malu? Kenapa emang? Memang saya lagi tidak ada kendaraan, ya saya naik ini. Nggak ada yang aib. Terus gengsi. Untuk apa? Mau apa nih gengsi? Apa yang mau digengsiin gitu? Satu waktu nanti Allah kasih rezeki, ada uang bayar cash, mulia. Nggak ketakutan bayar tiap bulan, nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah.
Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya. Itu luar biasa itu. Gitu kan? Jadi jangan paksakan diri melampaui kapasitas teman-teman sekalian. Akhirnya menyusahkan kita. Saran saya bagaimana? Kembalikan uang itu ke bank. Ini kembalikan, saya tidak jadi pinjam. Sabar, coba ikhtiar, bekerja, mulai nabung, mulai pelan-pelan, jalani kehidupan sesuai dengan kemampuan. Insya Allah, Allah maha melihat teman-teman sekalian, Allah maha mengetahui berapa banyak orang demi Allah yang pakai sepeda tahun lalu, tahun depannya pakai BMW, pakai Mercy, banyak, dengan kesabaran, dengan keteguhan. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau berrezeki tidak ada hisapnya, nggak pakai kalkulator, nggak ada hitung-hitungannya itu kalau Allah. Nggak masuk di akal. Kalau datang sumbangan, datang dari Allah itu bantuan luar biasa. Antum cuma dibutuhkan untuk bertakwa, itu saja. Coba deh komitmen dalam agama Allah, kerjakan yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dengan khusyuk, dengan benar. Tinggalkan yang Allah haramkan demi Allah, antum diberikan rezeki sama Allah. Banyak contoh lapangan, sabar. Jangan buru-buru, jangan lampaui kapasitas, nggak perlu. Berikanlah satu pernyataan bahwasanya Syekh Muhammad Profesor Dr. Muhammad Uraifi bukan seorang khawarij seperti yang dituduhkan, agar Anda bisa memberitahukan mereka yang menuduh Syekh Uraifi sebagai khawarij sehingga mereka bisa faham. Teman-teman sekalian, Dr. Muhammad Uraifi seorang dosen mengajar di Ummul Qura dulunya, dan beliau terkenal seorang dai yang mengikuti sunnah Nabi SAW di Timur Tengah. Akhir-akhir ini beliau karena terbawa dengan arus muslimin yang terdesak di Syria, ya, di Palestina, gitu kan, banyak umat Islam yang tertindas. Beliau kadang-kadang pernah mengeluarkan statement, kesannya mendukung khawarij, kesannya mendukung kelompok-kelompok yang sedang berjihad, gitu kan. Tapi ini upaya ijtihad beliau, ini upaya dari beliau menyampaikan masalah itu teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi, untuk apa antum buru-buru menilai orang sementara antum tidak kenal? Ini untuk apa teman-teman? Dapat apa ini, gitu kan? Ini si fulan, ada orang bicara nih, oh kita ikut-ikutan ngomong, dapat apa antum? Kalau tidak benar gimana? Coba, bagaimana caranya antum minta maaf? Saya selalu nasihati teman-teman, Allahu alam, ini sebatas ilmu saya. Saya pribadi paling tidak mau bicara masalah orang. Berbahaya sekali itu bicara masalah orang, karena kalau kita benar, ya, dan ada padanya aib itu, sudah ghibah namanya. Kalau tidak benar fitnah, bagaimana antum luruskan? Yang boleh dalam Islam, kalau saudara kita salah, datang tanya ke dia, benar nggak begini, benar nggak begini, tanya baik-baik, gitu kan? Hanya itu saja. Teman-teman sekalian, saya sendiri secara pribadi tidak tahu flyer yang disebarin di WhatsApp, saya tidak pernah tahu tuh. Tiba-tiba foto saya sudah ada, tiba-tiba foto banyak dai-dai Indonesia sudah masuk, gitu kan? Saya nggak pernah tahu, sama sekali saya nggak tahu masalah flyer itu. Tiba-tiba tersebar, lalu tersebarlah sekarang Ustadz Khalid tidak jelas manhajnya, ya. Ustadz Khalid ini bergabung sama orang-orang ahli bid'ah, Ustadz Khalid ini begini, begitu. Udahlah, terserah, silakan ngomong. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada. Kalau Anda telepon ke saya tanya, Khalid Basalama, benar nggak seperti ini? Konfirmasi, tabayun, saya jelaskan. Ini enggak main panas di media sosial, main begini, macam-macam cacian. Sudahlah, silahkan. Fadhal gitu. Bebas-bebas saja kok. Tapi semua ada hisapnya, teman-teman sekalian. Kita di dunia seperti masuk supermarket. Semua orang boleh ambil produk yang dia mau, tapi harus melalui kasir. Jelas. Kasir nggak bisa dilewatin ditangkap sama satpam mencuri. Harus lewat kasir, ada hisapnya. 1 rupiah pun dihitung. Hati-hati nih. Jangan melahirkan musuh teman-teman sekalian. Untuk apa Anda bermusuhan sama saya atau sama Syekh Muhammad Uraifi atau si fulan atau si fulan? Untuk apa? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Kalau ada sesuatu yang salah, Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudaramu muslim dalam keadaan dia zalim atau dia terzalimi. Kan begitu. Kalau kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal. Kalau dia dizalimi, kalau dia berbuat zalim, kalau dia terzalimi masuk akal kita bantu. Terzalim, gitu kan? Terzalimi. Tapi kalau dia zalim bagaimana? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Zalim nih, jelas-jelas jahat tuh orang. Kita disuruh tolong dia, nasihatin dia. Apalagi kalau masih belum jelas masalahnya apa, gitu kan? Macam-macam tersebar, istilah-istilah tersebar. Saya sih tidak pernah mau ikutin ya. Orang mau nulis apa itu urusan mereka. Fadhal, silahkan. Saya tahu ini majelis ilmu saya sampaikan apa yang saya faham. Kalau ada yang sampaikan kepada saya konfirmasi, luruskan kesalahan saya sangat terbuka.
Saya tidak pernah lihat siapa orang itu yang betul muslim, kalau ingatkan kesalahan saya sampaikan, gitu kan. Itu saja. Syekh Muhammad Urefi pada saat beliau mau datang nanti tanggal 17 Januari itu, saya ditelepon, didatangin oleh Syekh Fauzi, salah satu dari ketua Rabita Alam Islami dulu di Jakarta. Beliau punya proyek-proyek di Indonesia ini, dan proyek sosial Masya Allah yang sangat bagus. Datang minta, Ustaz Khalid Basalamah bisa jadi penterjemah enggak? Kalau penterjemah insya Allah bisa. Penterjemah ilmu yang mau disampaikan tentang masalah umat Islam supaya mereka bersatu. Baik, fadhal. Berjalan waktu saya tidak pernah tahu nih, sudah bicara sama siapa, tiba-tiba minggu lalu saya temukan sudah ada flyer tersebar, dipasang foto, saya narasumber gitu kan. Macam-macam sudah. Kemudian tanggapan dari orang banyak sekali yang saya tidak tahu sudah kemana-mana bahasannya. Akhirnya ada mereka sendiri saling bantah-membantah. Terakhir ada perkataan Syekh Shalih Fauzan yang pada saat ditelepon ditanya, bagaimana sih kita bisa nggak dengar dari Syekh Muhammad Urefi? Kata beliau, dengar yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat, gitu kan? Saya juga bukan orang bodoh untuk sembarangan menerima penawaran orang diminta terjemahkan. Kalau ada yang salah tentu saya ingatkan, salah ini nggak boleh Syekh. Saya juga niat memang sebenarnya mau konfirmasi kepada beliau secara langsung. Awalnya begitu, gitu kan? Tapi saya tidak pernah tahu teman-teman sekalian dari mana flyer itu tersebar, kemudian dipasang foto-foto, narasumber, bahkan teman-teman Wesal TV dipasang di situ. Saya tanya, saya konfirmasi ke dirutnya, kepada pengawas umumnya, ini dari mana kok ada nama antum dipasang di sini? Oh kami juga nggak tahu Ustaz, nggak ada yang tahu, gitu kan? Kok bisa dipasang logonya, kok bisa dipasang foto dan macam-macam sudah. Tapi ya itu buru-buru banyak orang yang tidak takut dengan urusan akhirat ini langsung menilai negatif tanpa konfirmasi. Ini berbahaya teman-teman. Untuk apa siapin musuh hari kiamat? Dan saran saya nggak usah ikut-ikutan sudah dalam masalah begini, nggak usah ikut. Antum pelajari halal haram, masih banyak hukum yang belum dipelajari. Masih banyak masalah rumah tangga, masalah warisan, masih banyak. Nggak usah repot-repot ini. Kalau ada antum dapat ustadz-ustadz yang suka berselisih, jangan diikutin taklimnya. Atau kalau antum hadir, ambil manfaatnya saja. Kalau sudah sampai menghardik orang, menyalahkan orang, teman-teman sekalian, ini bukan majelis ilmu, gitu kan? Dan penuntut ilmu harus bisa membuka diri. Saya demi Allah menerima masukan siapapun. Asal memang itu benar, saya perbaikin. Saya manusia biasa, bisa salah, gitu kan? Saya juga bisa benar, ya tidak selamanya salah. Dan saya juga pada saat mengambil keputusan, saya juga takut dengan akhirat. Ini anehnya nih orang-orang yang menyorot ini, kesannya mereka takut akhirat, saya tidak takut akhirat. Subhanallah. Ini kok bagaimana bisa? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian puji diri kalian. Ya, huwa a'lamu liman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kan gitu. Jadi saran saya enggak usah, akhi. Yang bertanya pun enggak usah repot-repot, harus membalas, enggak usah repot-repot. Udahlah. Kan? Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dalam sebuah ayat dikatakan, setiap orang melakukan satu perbuatan ada mau'idnya, ada saatnya akan selesai masalah itu. Ada saatnya akan selesai. Dari mana mulai berzikir? Apakah urutannya dari jari kelingking atau dari jari jempol? Dan urutannya apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, yang sebatas ilmu saya ya. Mungkin memang ada teman-teman asatidah yang tahu ini, mungkin silakan Anda ambil dari mereka-mereka. Tapi yang saya tahu Nabi SAW menggunakan zikir dengan tangan kanan. Masalah urutannya dari mana ini saya tidak pernah temukan pribadi, Allahu a'lam. Kalau ada antum temukan ustaz sampaikan memang dari kelingking dulu, dari telunjuk dulu, berarti itu lebih baik ya, lebih sempurna. Yang saya tahu Nabi SAW menghitung dengan tangan kanan. Dan dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW selalu menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan. Apakah dalam Islam ada ahli tafsir mimpi? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Ada. Ta'wil mimpi Anda. Kan Allah SWT sebutkan tentang Nabi Yusuf AS di dalam surah Yusuf, masalah takbir mimpi. Dan ada seseorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Ayahnya Sirin itu dulu pendeta Nasrani di Irak. Begitu masuk ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah, masuk Islam nih ayahnya. Sirin ini masuk Islam, gitu kan? Maka dia dapat anak namanya Muhammad, dikasih nama. Muhammad bin Sirin terkenal ahli takwil mimpi, ahli takwil mimpi. Dan ada bab khusus seperti di Sahih Sunan Nabi Daud, bab khusus takwil mimpi, ada. Dan pernah saya pelajari di tingkat 3 kuliah dulu tentang masalah takwil mimpi, dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah. Dan memang ada ahlinya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya, karena akan terjadi seperti apa yang dia takwilkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau antum mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Itu setahu saya Allah alam ada. Bagaimana Ustaz hukumnya memperkerjakan anak yatim yang memang anak yatim tersebut dalam keadaan miskin, sehingga dari pekerjaannya yang dilakukan anak yatim tersebut mampu membiayai dirinya sendiri? Boleh, nggak masalah.
Nggak masalah sama sekali, kita pekerjakan, dia tidak tinggal di rumah kita lalu kita kasih pekerjaan. Tapi ingat ya, anak yatim ini saya sudah bilang tadi, jangan lupa, belum balik. Kalau misalnya sudah SMA, sudah balik, sudah kuliah, ini bukan anak yatim. Pekerjakan dia yang umumnya membantu orang susah, gitu kan. Jadi nggak boleh salah faham. Kalau setahu saya boleh saja. Kalau memang kita tahu anak yatim ini misal umur baliknya 14 tahun, umur 12 tahun dia sekolah SD sendirian tinggal, dia harus biayai hidupnya. Lebih baik kalau kita tanggung, biayai, gitu kan. Tapi kalau kita anggap dipekerjakan supaya dia belajar, supaya dia dewasa, boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah selama pekerjaan itu halal. Bagaimana hukumnya membatalkan janji menikah dengan seorang wanita non-muslim secara sepihak? Apakah perlu memberikan penjelasan wanita tersebut? Khawatir wanita tersebut menggoda dan sang laki-laki tergoda. Sampaikan saja, kenapa harus tergoda? Sampaikan, maaf saya nggak bisa menikah dengan anda karena ini. Sudah selesai, SMS, WhatsApp, beritakan. Dia telepon nggak usah dijawab. Kenapa harus tergoda? Ini bukan ketemu, duduk, ngobrol berdua, empat mata. Nah, ini yang haram, ini nggak boleh, gitu kan? Apakah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya dapat dikatakan yatim? Ada juga anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya semenjak kecil karena anak tersebut dari hasil perzinahan. Allahu alam, yang saya tahu definisi yatim memang sangat peka. Kalau ketahuan orang itu betul-betul tidak ada ayahnya, ketahuan maka dikatakan yatim. Kalau dia hanya ditemukan, ini setahu saya ulama tidak mengatakan yatim. Kalau ditemukan ya, seperti anak zina itu bukan anak yatim, bukan anak yatim dia. Dia tidak ada ayahnya memang, tapi bukan ayah meninggal, gitu kan? Ada laki-laki pemilik sperma tapi tidak disebatkan kepada dia. Bagaimana kalau kita ikut suatu pertandingan dengan mengharap hadiah yang telah disediakan panitia, tapi untuk ikut kita membayar uang pendaftaran? Apakah ini termasuk judi? Apakah juga termasuk judi meminta makan dan minuman ketika bertanding dengan siapa yang kalah? Dia yang membayar, contoh main catur dan minta minum. Siapa kalah dia yang bayar. Ya. Allahu a'lam, yang saya tahu minimal ini syubhat. Jadi kalau misalnya bertanding lalu minta hadiah dari yang kalah, ini lebih baik dijauhi. Tapi kalau ada panitia mengadakan lomba cerdas cermat, lomba keterampilan, lalu nanti ada hadiahnya, itu boleh, nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Untuk meningkatkan skill itu tidak ada masalah. Insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai tadi dihubungkan seperti yang saya katakan di awal, itu nggak boleh. Sama juga masuk tidak boleh kalau dalam judi, seperti kalau anda belanja di satu mall, dipajang mobil di situ, ini kalau belanja di sini dapat mobil ini, tapi harus melalui kupon-kupon misalnya. Kuponnya per 100.000 dapat satu kupon. Kalau ada orang kebetulan belanja di situ, kebetulan memang hajatnya, ada supermarket dia beli di situ. Lalu dapat kupon 3, dia tulis diisi sama dia. Boleh kah? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja membeli barang sampai numpuk-numpuk hanya untuk berharap dapat mobil, itu nggak boleh. Ini peka sekali perbedaannya ya. Akhirnya dia paksakan diri belanja sesuatu yang mungkin dia tidak perlukan, yang penting dapat kupon dan dapat hadiah itu. Ini nggak boleh. Gitu kan? Tapi kalau dia kebetulan belanja, ikut, dapat, itu nggak masalah. Ya. Bolehkah menjalankan umroh haji bila menggunakan uang pinjaman dari bank? Sama tadi. Janganlah, tidak usah. Ibadah ini akhi. Untuk apa pinjam dari bank? Kecuali Allah alam, saya tidak tahu apa pertimbangannya teman-teman dari perbankan syariah yang sekarang ada program umroh cicil, gitu kan. Itu saya kemarin ketemu sama salah satu praktisi bank syariah, dia mengatakan kami gunakan cara Ustaz, kami datang ke travel, kami tawar travel itu, misal umroh 1.800 US misalnya, umroh reguler 9 hari. Maka kami minta ya, atas nama perbankan syariah ini, minta kepada travel diberikan diskon. Berapa diskonnya? $200 misalnya. Baik, perbankan mengambil untung $200 itu, lalu dia tawarkan kepada nasabah-nasabahnya dengan harga tetap harga travel $1.800. Caranya konsumen nasabahnya bisa mencicil sampai 12 kali. Dia permudah. Ya, keuntungan yang didapatkan oleh perbankan dari $200 diskon tadi. Apakah ini boleh dalam syariat? Nah, ini memang ada fatwa-fatwa dari majelis-majelis syura ya, yang saya tahu dari yang dibuat oleh teman-teman di bank syariah ini mengatakan boleh, dianggap itu boleh saja. Karena dijadikan sebagai ajang bisnis. Allahu a'lam. Apa hukumnya mencicil atau kredit mobil di salah satu dealer bila memang ada unsur ribanya? Apakah ada alternatif atau solusi lain agar saya dapat membeli mobil untuk keperluan usaha saya? Di mana transportasi dibutuhkan sebagai kendaraan operasional buat usaha saya ini. Sementara saya tidak memiliki dana cash untuk membelinya.
Seperti saya bahasakan tadi sama teman-teman sekalian, sabarlah, sabar. Gitu kan? Kalau saya pribadi, saya lebih baik begitu. Antum belum bisa beli mobil untuk usaha, ya sudah pakai yang lain lah. Tidak mutlak kok orang pakai mobil Mercy baru kemudian diterima proposalnya. Enggak mutlak. Berapa banyak orang pakai Mercy tapi dusta, gitu kan? Ternyata menipu. Antum modalnya kejujuran. Dan Allah SWT sangat tahu itu. Banyak orang mau jual mobil misalnya, kemudian dia dusta. Pernah tabrakan nggak? Nggak pernah tabrakan. Batal tuh transaksinya. Dia berpikir supaya laku. Orang itu pulang, nggak telepon-telepon lagi. Sudah. Tapi kalau jujur, oh iya pernah tabrakan. Tapi saya sudah perbaikin di sebelah sini. Coba dilihat, sudah masuk di bengkel. Sampaikan apa ada yang jujur. Insya Allah laku tuh. Allah SWT yang membuat kok transaksi. Kata Nabi SAW, ya, Allah akan memberkahi transaksi seseorang yang semoga Allah merahmati pedagang yang mudah kalau dia mentransaksi dan jujur, begitu juga pembeli yang mudah dan jujur pada saat transaksi. Jadi mestinya begitu. Kalau saya sarankan Allahu a'lam, coba fasilitas yang biasa saja, gitu kan? Saya sekarang pada saat mau delivery restoran, kita butuh sebenarnya mobil untuk membawa. Kalau pesan 1 ekor kambing, besar sekali piringnya, gitu kan? Teman-teman delivery yang ada sekarang di tempat saya naik motor, kalau bawa ini agak sulit. Gitu kan. Lalu mereka bilang, Ustadz bisa kita beli mobil pick up dulu. Saya bilang nggak ada dananya, belum ada dana. Gimana caranya? Mungkin cicil? Enggak. Kalau cicil enggak, sabar aja. Naik taksi, naik kendaraan, bayar nggak apa-apa. Sabar, insya Allah ada waktunya. Akan ada saatnya nanti. Kalau saya pribadi ya, karena ini Anda bertanya sama saya berikan solusi seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru, ya jangan melampaui kapasitas. Kecuali memang antum bisa dari dealer langsung. Misal gini, ada solusi lain. Misal dealer ini mobil ini jual mobil seharga 400 juta misalnya. Baik, uang antum ada 100 juta, sisa 300 juta. Lalu antum negosiasi sama dealernya. Saya akan bayar mobil ini, saya nggak mau melalui instansi perbankan, saya nggak mau. Saya mau bayar 300 juta itu dengan cara saya bayar 10 juta tiap bulan. Bisa nggak? Bisa saja. Baik, bayarlah, cicil, gitu kan. Biasanya ada beberapa dealer-dealer itu kalau dia percaya dia akan pegang BPKB-nya, setelah setengah harga dia boleh keluarkan mobil. Tapi tidak ada bunga, tetap dengan harga itu. Ini tergantung bagaimana antum melobinya. Ini mungkin termasuk solusi ya, karena tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Apa hukumnya mengambil keuntungan 2 kali lipat atau 3 atau 10 kali lipat dari produk yang dijual? Karena saya mendengar dari satu penceramah di salah satu TV swasta bahwa tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 100% karena hukumnya riba. Berdasarkan dalil yang diambil dari surah Al-Imran ayat 130, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Nggak ada hubungannya riba dengan keuntungan. Gimana caranya memahami ini? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Beda sekali. Keuntungan memang transaksi jual beli memang ada keuntungan dan tidak pernah setahu saya ada dalil yang melarang kita membatasi keuntungan. Tidak pernah. Orang beli 1.000 mau jual 100.000, kalau laku silahkan. Nggak ada masalah itu. Kalau dia bilang ada patokan tidak boleh 100%, berarti berapa persen dong? Harus ada patokan. Nggak ada patokannya. Yang penting di bawah 100%, ya berarti tetap bingung nanti orang, gitu kan? Memang dalam syariat tidak ada patokannya, silahkan. Anda dapat produk memang kebetulan lagi murah, terus kita jual itu harga pasar, nggak ada masalah semuanya. Setahu saya Allah alam tidak ada masalah. Ya, yang dipermasalahkan adalah modalnya halal atau tidak, produknya halal atau tidak, sistemnya halal atau tidak. Ini kan gitu. Ini baru dibahas. Kalau orang transaksi jual beli harus ada, tidak boleh ada 5 hal di situ kan, tidak boleh ada riba, tambahan hutang dan gade tanpa sebab. Ya, ini kemudian tidak boleh ada gharar, merugikan satu dari dua pihak. Tidak boleh ada maisir, unsur judi, mengundi nasibnya. Tidak boleh ada unsur kezaliman, gitu kan? Dan tidak boleh ada produk atau sistem yang haram. Insya Allah ini kalau dihindari transaksinya boleh. Apabila kita mengambil produk sementara produk tersebut masih inden dan harus diproses dalam beberapa hari dan produk tersebut juga bukan kita yang membuatnya, kita menggunakan jasa tenaga ahli, apa hukumnya bila kita menjualnya dengan syarat DP dibuka untuk pembuatan produk tersebut, kemudian pelunasan saat produk tersebut sudah jadi baru kita kirim produknya, dan bagaimana hukumnya apabila produk tersebut dikirim langsung dari tempat si tenaga ahli yang kita sewa tadi tanpa kita terima dulu produknya? Karena dari beberapa artikel online yang membahas masalah fikih jual beli tidak boleh menjual produk yang belum ada di tangan kita atau produk belum bergeser dari penjual pertama. Kalau tenaga ahli itu adalah bagian daripada antum, misal ada orang
buka toko, tapi dia punya pabrik atau dia punya tempat pembuatan di tempat lain. Ini memang orang antum, itu nggak masalah. Tapi kalau produk orang lain yang antum ambil, antum pasang foto di online. Ini saya mau jual HP, ini mau HP-nya harganya sekian. Produk ini nggak ada kita punya, gitu kan? Kita akan ambil produk dari orang lain. Di sini boleh terjadi transaksi itu, setahu saya, asal memang konsumen pun tahu itu bukan produk kita. Misal merek HP yang terkenal, orang tahu ini bukan produk kita misalnya, memang produk lain gitu kan. Lalu di order, dan kita lebih baik lagi kalau Anda jujur. Di sini di toko saya, toko online ini semuanya via order, dan kami pun akan mengordernya kembali. Sabar seminggu, 3 hari akan datang produknya. Apa kelebihan saya ambil dari produk Anda? Ya saya punya diskon 10%, misal. Apa adanya, jujur, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allah alam. Tapi tidak boleh kita dusta. Emang nggak boleh kita mengatakan ini produk saya, padahal bukan produk kita. Nggak boleh sama sekali. Saya pernah membawa seorang pembeli, kayu gaharu dari Saudi. Nah, kemudian ke tempat satu orang gitu. Saya tahu orang ini. Siapa orang ini? Orang ini biasa datang ke tempat saya untuk mengambil beberapa kayu gaharu yang dijual juga gitu kan. Pada saat kami tiba ke tempat orang yang ditunjukin sama dia, tiba-tiba dia mengaku sebagai pemiliknya. Rupanya dia sudah bicara sama orang yang punya tempat ini pembeli saya, kasih aja harga dasar nanti saya yang jual, ini seakan-akan barang saya. Ini nggak boleh, gimana caranya? Bukan barang dia, dusta ini. Udah biarin aja transaksi, kenapa sih kalau transparan, maaf saya bawa pembeli, bisa nggak saya dapat hasil di sini? Oh ya kamu punya 2%, selesai kan? Nggak usah repot-repot, biar aja negosiasi sama pembelinya, sama pemiliknya, kan aman. Untuk apa repotin diri nih, manipulasi keadaan, nggak ada gunanya sama sekali, kan gitu. Jadi teman-teman jangan suka buat masalah yang tidak ada nih. Ini nggak ada masalah dibuat masalah. Nabi-nabi palsu di negeri luar kalau mau murtad atau kafir ya kafir sekalian, atau mau ateis ya ateis saja sekalian. Tapi kenapa di negara kita banyak muncul orang-orang yang mengaku nabi dan mengaku dapat wahyu dari Jibril, bahkan ada wanita yang mengaku nabi padahal tidak ada sejarahnya nabi itu wanita. Bagaimana seharusnya tanggapan pemerintah terhadap hal ini jika di negara muslim? Apa sebaiknya harus dipenggal saja kepala orang-orang yang dusta atas nama Nabi? Tentu kalau di zaman Nabi SAW hukumnya dibunuh ini. Hukumnya dibunuh, kalau ada yang mengaku sebagai Nabi itu dibunuh. Karena itu terjadi pada kasus Musailamah Al-Kadzab, gitu kan? Sama dengan Al-Aswadul Unsi. Pada saat mengaku sebagai Nabi, di akhir hidupnya Nabi SAW, Nabi bentuk pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk menyerang Musailamah Al-Kadzab. Suruh taubat, kalau nggak mau dipenggal, dibunuh. Emang nggak boleh gimana? Nggak boleh main-main, ini mengaku Nabi, ini bukan main-main. Sementara Nabi SAW mengatakan akan muncul setelah saya 50 Dajjal. Semua pendusta mengaku Nabi. Ketahuilah saya penutup para Nabi dan Rasul. Nggak bisa. Itu konsep akidah kita. Kalau dia mengaku sebagai syaitan, dia mengaku silahkan, jangan ngaku nabi. Ngaku nabi nggak boleh. Dia ngaku syaitan silahkan, kita nggak pusing, gitu kan? Sama dengan aliran-aliran sesat dalam agama Islam ini. Buat agama baru, silahkan. Syiah, buat agama Syiah. Jangan bilang Islam. Karena kalau kamu bilang Islam, mengganggu akidah kita. Sahabat dikafirin, Quran, ya nggak mungkin lah, pasti bentrok kan gitu. Buat agama Syiah, silahkan deh. Obrak-abrik sendiri, buat azan sendiri, buat Ka'bah sendiri, silahkan. Ya, jangan bawa Islam, Ahmadiyah, bilang agama Ahmadiyah, silakan. Jangan bilang Islam. Itulah yang difatwakan oleh para teman-teman kita di MUI kan. Gak boleh ini. Kalau kalian buat agama sendiri silakan, tapi jangan bawa agama Islam karena akan mengganggu kita. Gak mungkin, karena kita sudah punya konsep dasar akidah. Gak mungkin kan gitu. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam, kalau saya lebih baik, lebih amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir enak. Tinggal bayar. Nggak perlu beli bensin, nggak urus mobil, nggak urus apa-apa. Gitu kan? Enak fasilitas. Ada sedikit rezeki naik taksi. Sekarang masya Allah ada banyak.
Nggak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Saya ingin membuat komik dengan tujuan dakwah. Bolehkah saya melakukannya? Padahal dalam komik itu saya gambar makhluk hidup. Afwan keluar dari tema. Baik. Kalau saran saya nggak usah. Saran saya, Anda berdakwah dengan cara lain. Insya Allah tanpa gambar komik pun bisa. Tapi kalau antum harus lakukan, yang minimal pendapat kata ulama dibolehkan kalau tidak sempurna. Misal wajahnya tidak ada. Yang itu. Jadi misalnya gambar orang sholat, memang wajahnya kosong, tapi ada garis, ada tangan, ada ini, semua itu masih dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam masalah pendidikan, itu dibolehkan. Tapi ini pendapat ya. Kalau antum mau lebih aman akhi dan ukhti, sabda Nabi SAW berat loh. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelukis tuh, penggambar. Berat hari kiamat, untuk apa? Nggak usah lah, gitu kan? Coba cari kerjaan yang lain. Dan alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa ya, kita punya banyak tempat-tempat kursus keterampilan, banyak. Kan ya? Tinggal masuk, pengen apa? Masuk kursus 6 bulan, sudah ahli tuh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, mau komputer, mau apa? Saya nggak pernah belajar ekonomi sebelum teman-teman sekalian. Saya masuk di salah satu tempat kursus, saya belajar manajemen, belajar akuntansi, 6 bulan alhamdulillah sudah bisa, gitu kan? Selesai, bisa kita kuasain kok. Apa yang kita belum bisa, bisa masuk. Jadi banyak keterampilan yang bisa kita kembangin, banyak. Dan saya sarankan supaya potensi antum tidak terbatas, kembangin dengan cara terus mengikuti keterampilan yang ada. Coba kembangin, jangan vakum. Oh saya kalau tidak kembangin ini saya tidak bisa berkembang nanti. Tidak, coba yang lain, coba baca, coba. Kata bahasa Arab mengatakan jarrib ta'rif. Coba kau akan tahu. Ini belum coba, belum apa-apa, enggak deh, enggak usah, enggak bisa. Harus belajar. Anda mau tanya apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya. Pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah. Saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi emang tidak boleh akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW hadis, catat hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman. Mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh tuh bajak-bajak, nggak boleh, haram. Haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah. Kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisapnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat. Nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak. Padahal itu tidak ada haknya, nggak boleh. Ya jangan, gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman. Saya beli tiket. Allah mudahin dari rezeki. Alhamdulillah saya berangkat sana. Saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk andum. Baik, saya cocok. Bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya? Tapi barang-barang antum. Bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu.
Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa, dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim, zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku, nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan. Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus orang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis, kufur, mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat. Tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti, memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah. Makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian. Harusnya kita faham masalah ini. Saya mengadakan arisan, dari tiap bulannya disisihkan buat anak yatim. Saya ditunjuk selaku panitia mengumpulkan dana anak yatim. Dana tersebut dikumpulkan selama 1 tahun. Pertanyaannya, panitia yatim tersebut apakah sama seperti panitia kurban atau panitia zakat fitrah mendapatkan bagian? Tentu saja tidak. Ini tidak masuk di sini. Yang masuk hanya tadi pengelola yang sifatnya memang dibutuhkan, dia butuhkan. Kalau memang panitia di sini memang misal selama dia simpan uang itu, uang itu untuk keamanan misalnya diletakkan di sebuah lembaga, di sebuah tempat, dan kemudian ada biaya administrasi, itu lain, gitu kan? Atau memang antum selama menjaga uang itu, menjaga amanah tersebut, memang tidak ada pendapatan sehingga akhirnya hidup dari situ, ambil sebagian untuk transportasi, mengambil dari donatur setiap bulan, maka itu tidak ada masalah. Tapi lebih aman jauhi. Udah cari rezeki dari tempat lain teman-teman sekalian, banyak. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya, apalagi antum manusia yang beriman kepada Allah. Allah memberikan makan, gitu kan? Salah satu ulama tabi'in pernah duduk di pinggir sungai, habis kerja di kebunnya capek sekali. Ada sungai, kemudian dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan hasil yang maksimal dari hasil kebunku ini. Capek sekali. Lewat di depannya batang pohon, di atasnya ada burung bangau, matanya buta, kakinya patah. Di atas batang pohon, ngalir di atas sungai.
Kata dia apa? Saya mau tahu bagaimana Allah kasih makan nih burung bangau ini. Saya mau buktikan kebesaran Allah. Buta matanya, kakinya satu patah, kemudian di atas batang pohon yang ngalir di atas sungai. Subhanallah, tiba-tiba dengan hikmah Allah diperlihatkan oleh Allah dia, karena dia tulus minta kepada Allah, dari kejauhan ada burung elang datang menyambar ikan di dekat burung bangau tersebut, mencengkram. Begitu dia mau terbang ke atas, cengkramannya lepas. Ikannya jatuh pas di atas batang pohon di depannya burung bangau. Dan burung elang ini tidak ambil lagi, pergi, sudah terbang. Burung bangau cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya, makan, selesai. Gampangnya kalau Allah mau kasih rezeki. Ngerengek, manja sama Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita kalau ngerengek sama orang tua saya dikasih, sama teman aja kita terus merengek bisa dibantu, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa teman-teman sekalian. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Ini jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu alam dijauhi ini, dijauhi. Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang, kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Dusta atas nama Rasulullah, ini nanti akan saya baca di pertemuan akan datang ya, karena tema kita setelah ini dosa besar selanjutnya dusta atas nama Nabi. Ini saya tidak baca sekarang. Yang terakhir, tambah lagi. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maksud ilmu di sini apakah hanya ilmu agama atau seluruh ilmu yang bermanfaat? Teman saya saat ini ada guru bahasa Inggris di sekolah. Apakah mengajar ilmu umum tersebut termasuk mendapatkan kebaikan yang sama dengan ilmu agama? Teman saya tersebut saat ini ingin kuliah kembali mengambil jurusan agama supaya di sekolahnya bisa mengajar ilmu agama. Apakah keputusannya sudah tepat Pak Ustadz? Atau apakah ada saran yang lebih baik? Tentu semua yang dimaksud ayat ini berbunyi
Allah SWT meninggikan derajat orang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Kata ulama semua ilmu yang bermanfaat dan puncaknya adalah ilmu agama. Jadi semua yang bermanfaat masuk di situ. Mengajar ilmu apapun gitu kan. Misal masuk di dalamnya masalah ilmu ekonomi, tadi bahasa Inggris, sesuatu yang bermanfaat insya Allah masuk di dalamnya. Tapi tidak selevel dengan mengajar agama, beda. Mengajar agama tentu beda. Menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, mengetahui halal haram ini jauh lebih besar pahalanya, gitu kan? Jauh lebih besar pahalanya. Allahu a'lam. Jadi kalau dia memang mau belajar agama bagus saja. Belajar agama itu fardu ain teman-teman, ya, wajib, nggak boleh dipilih. Tapi belajar bahasa Inggris, belajar komputer ini semua sunnah. Ingat, saya bukan larang ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Romawi berkuasa, ya, Persia berkuasa. Tapi nggak pernah Nabi suruh sahabat belajar bahasa Persia atau bahasa Romawi, nggak pernah. Tetap difokus belajar Al-Quran, Sunnah, belajar, dan itu yang kita sodorkan ke mereka. Mereka yang belajar, kita yang mulia. Ini dibalik sekarang faktanya, gitu kan? Sampai saya pernah sampaikan banyak pendeta-pendeta dan pastor di zaman kerajaan Khilafah Utsmaniyah dulu, mereka berkata, kami prihatin melihat anak-anak muda Nasrani di Eropa karena mereka ya setiap kali mau dianggap modern atau maju selalu bangga kalau menggunakan bahasa Arab. Bahkan kalau mau melamar, kalau dia menggunakan bahasa Arab diterima lamarannya. Dianggap sebuah ya modern, peradaban. Itu harus kita sodorkan. Kita umat Islam sekarang tidak mau sodorkan itu. Kita lebih bangga dengan penampilan orang lain, bahasa orang lain. Ini yang membuat akhirnya apalagi generasi mudanya yang meninggalkan agama ini malah tambah kacau. Ya, malah tambah kacau. Mestinya kita kembali kepada agama kita. Tapi insya Allah yang tadi boleh saja. Ya, itu termasuk insya Allah ilmu yang bermanfaat, maka bisa dapat derajat yang tinggi tapi tidak setingkat dengan ilmu agama. Bagaimana hukumnya golput di antara pemimpin yang zalim yang memimpin negara ini? Karena ada ulama yang mengatakan haram hukumnya berpartisipasi ikut dalam pemilu. Boleh ikut pemilu, kenapa nggak boleh? Boleh ikut pemilu. Kalau kita tahu memang di situ orang layak untuk dipilih, pilih, gitu kan? Kalau antum betul-betul melihat kedua pemimpin, tiga pemimpin ini zalim semua, jangan ikut. Kalau saran saya jangan ikut, gitu kan? Tapi fatwa para ulama sekarang sudah jelas. Kalau ada pemilihan pemimpin boleh ikut. Malah kalau dikhawatirkan antum tidak ikut akan membuat nanti akhirnya aliran-aliran sesat, orang-orang non muslim malah memimpin, ini malah ya tidak boleh. Sudah jelas fatwa para ulama, gitu kan? Salah satu ulama kita pernah memberikan fatwa di Irak agar tidak ikut pemilu pada saat itu. Semua yang ikut pengajian sunnah jangan ikut pemilu. Pada saat itu banyak sekali yang ikut sunnah tidak mau ikut pemilu. Yang terjadi apa? Kelompok Syiah menang. Tertindas, gitu kan? Sekarang fatwa beliau keluar lagi fatwa baru, ini nggak boleh, harus ikut pemilu. Kalau kita lihat ada maslahat atau mungkin bahkan mudarat besar bagi umat kalau kita tidak ikut. Tapi kalau antum melihat ini kandidatnya semua buruk, bahkan berbahaya bagi agama, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tahu pribadi tidak ikut-ikutan, gitu kan? Tidak ikut-ikutan. Tapi siapa yang dipilih nanti yang sesuai dengan agama kita patuhi. Karena wali amr wajib kita patuhi. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik, sampai sini mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ditambahkan dalam timbangan amal kita. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Terus kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang terlintas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala dalam memuliakan Islam dan memenangkan Islam dari musuh-musuhnya, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan malaikatnya sedang juga hadir di majelis ilmu ini sebagaimana nabinya janjikan kepada kita, Nabi Muhammad SAW, agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebagai penutup saya ajak teman-teman untuk hadir di tablik akbar kita insyaallah hari Sabtu nanti, serial sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah di tempat ini insyaallah. Mudah-mudahan saja antum punya waktu untuk melengkapkan serial sahabat yang sudah 9 yang kita bahas sebelumnya. Dan juga saya sekali mohon maaf, pada hari Rabu yang lalu rupanya ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman antara apa yang saya sampaikan kepada teman-teman panitia. Saya sempat sampaikan kalau saya tidak bisa hadir karena pekan lalu saya ada tablik akbar di Palu, kemudian saya ke Makassar, lalu saya ke Denpasar. Jadi memang ada 3 tempat yang saya datangin sehingga Rabu kemarin saya nggak bisa hadir. Jadi teman-teman yang sudah datang insya Allah Allah tetap balas sesuai dengan niatnya. Sudah datang ke masjid Allah, datang ingin majelis ilmu, Allah tetap berikan pahala dan jangan putus asa dengan masalah itu. Mungkin begitu.
Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.